Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan channel Nuansa ATP. Ini masih tentang perjalanan yang kami lakukan, tapi kali ini amat istimewa karena biasanya perjalanan kami hanyalah bersama keluarga kecil. Kini bersama keluarga besar Bani Yakub, yaitu para keturunan Simbah Yakub yang kami yakini sesuai silsilah keluarga masih bersambung dengan seorang tokoh penyebar agama Islam, yaitu Sunan Bayat. Jadi jelek-jelek gini, kami ini masih keturunan Sunan Bayat loh. Tapi bukan bermaksud kami membanggakan soal keturunan. Ini kami sampaikan khususnya kepada segenap keluarga untuk mengingatkan bahwa kita pada dasarnya punya tugas yang amat berat, meneruskan perjuangan para leluhur, berpartisipasi dalam menyebarkan ajaran agama Islam dan membangun tatanan masyarakat. Kami kini tengah berziarah ke makam Sunan Bayat yang berada di Desa Paseban, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Makam itu berada di atas bukit yang bernama Bukit Jabal Kat. Untuk ke sana harus menapaki tangga demi tangga yang tak terhitung jumlahnya. Tangga yang membentang panjang dan naik tajam. Perlu tenaga dan kondisi fisik yang sehat untuk bisa melewati tangga ini. Tapi jangan khawatir, bagi para peziarah yang merasa berat untuk melewati jalan tangga yang menanjak itu, jalur ojek sepeda motor siap menghantarkan pengunjung dengan cepat tanpa capek sampai di puncak Bukit Jabal Kat, tempat makam Sunan Bayat berada. Pemirsa semua, sambil mengikuti perjalanan kami menuju makam Sunan Bayat, ada baiknya sedikit kami ceritakan tentang kisah ataupun sejarah dari Sunan Bayat. Beliau dipercaya sebagai salah satu penyebar agama Islam. Walau tidak tercatat sebagai salah satu dari Wali Songo, beliau diyakini sangat besar jasanya bagi pengembangan agama Islam, khususnya di wilayah Klaten, Solotigo, dan sekitarnya. Banyak sumber mengatakan bahwa beliau hidup pada masa Kesultanan Demak. Pada awalnya, beliau menjadi salah satu bupati
yaitu Bupati Semarang. Beliau mempunyai gelar Pangeran Mangkubumi atau Sunan Pandanaran II. Sebagai seorang bupati, pada awalnya beliau dapat menjalankan tugas dengan sangat baik. Sampai entah apa yang menjadi sebab, perlahan-lahan ada perubahan pada dirinya, di mana perilakunya mulai berubah, mulai menjadi semena-mena dan sangat cinta pada keduniawian. Beliau tidak lagi menjalankan tugas dengan baik, bahkan cenderung mulai lalai pada tugasnya sebagai seorang pemimpin, pengayom masyarakat, dan penjaga tatanan negara. Sultan Demak yang mengetahui perubahan salah satu bupatinya itu segera mengutus Sunan Kalijogo untuk menyadarkannya. Dengan sabar dan bijaksana, Sunan Kalijogo memberikan nasihat dan arahan sampai pada akhirnya berhasil menyadarkan hati sang bupati. Namun setelah sadar dari kekeliruannya, mulai saat itu sang bupati menyatakan diri mundur dari jabatannya untuk memilih menjadi seorang mubalik penyebar agama Islam. Keinginan Sunan Bayat untuk mundur dari jabatan bupati dan memilih untuk menjadi pendakwah agama Islam mendapatkan restu dari Sunan Kalijogo yang juga seorang gurunya. Oleh Sunan Kalijogo, Sunan Bayat yang telah mundur dari jabatannya sebagai Bupati Semarang itu disarankan untuk pergi berdakwah ke arah selatan dari Semarang. Maka pergilah beliau melakukan perjalanan ditemani sang istri dengan tidak banyak membawa perbekalan yang diperlukan. Sampailah beliau di daerah yang sampai saat ini dinamai Bayat, bagian wilayah Klaten, Jawa Tengah. Beliau tinggal dan mendakwahkan Islam dari sana sampai akhir hayatnya. Tidaklah ringan tantangan yang dihadapi beliau dalam mendakwahkan ajaran agama Islam di daerah itu. Beliau harus berhadapan dengan tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh, juga kadang tokoh-tokoh sakti mandraguna yang tidak begitu saja mudah menerima ajaran Islam yang disampaikan. Namun dengan kegigihan hatinya, dengan kesabarannya, dengan sikap bijaksananya, lambat laun masyarakat luas menerima dakwahnya. Setelah melewati ratusan tangga yang menguras tenaga, sampailah kami pada area makam. Walau belum memasuki area utama makam, aroma keramat sudah mulai terasa. Apalagi ketika mendapati bangunan-bangunan di sini semua masih bercorak lama. Bahkan sepertinya masih banyak yang benar-benar asli peninggalan masa lalu yang masih terpelihara. Di depan pintu masuk ke area makam terdapat sebuah bangunan seperti balai, tempat beristirahat
peziarah sebelum memasuki area makam. Di situ disediakan buku tamu yang wajib diisi oleh setiap peziarah. Namun bagi yang datang secara berombongan, pengisian buku tamu bisa cukup diwakili oleh ketua rombongan. Setelah mengisi buku tamu, kami diarahkan untuk segera memasuki area utama makam. Namun, kami harus sabar mengantri untuk masuk ke sana karena ternyata pintu masuknya tidaklah cukup lebar, tapi bisa dikatakan cukup sempit dan rendah. Melewati pintu utama, ternyata tidak langsung sampai pada makam yang kami tuju, yaitu makam Sunan Bayat. Kita masih harus melanjutkan langkah melewati banyak pintu-pintu lainnya yang semuanya bisa dikata unik. Pintu itu ada yang berupa gapura antik khas zaman kerajaan tempo dulu. Kekhasan itu terlihat dari bentuknya, relief atau hiasan motif, pahatannya, dan juga bahan bakunya. Tapi yang menggelitik pikiran kami adalah mengapa hampir semua pintu-pintu itu dibuat rendah dan sempit. Apakah karena itu dibuat pada masa lalu, disesuaikan dengan kecenderungan orang waktu itu yang relatif tidak setinggi-tinggi orang sekarang? Tapi dari obrolan dengan sesama pengunjung, kami menjadi tahu bahwa pintu-pintu itu sengaja dibuat rendah dan sempit untuk mengarahkan budaya sopan santun. Dibuat sempit agar orang ketika masuk tertib bergantian satu persatu. Dibuat rendah untuk mengarahkan peziarah membungkukkan badannya sebagai wujud tradisi penghormatan. Jadi, sekali lagi, melalui kekhasan bentuk pintu-pintu itu, para peziarah yang datang ke area makam Sunan Bayat ini diarahkan untuk menjaga ketertiban dan penghormatan kepada para leluhur yang disemayamkan di pemakaman ini.
Ketika hendak memasuki bangunan tempat makam Sunan Bayat berada, pintu di sana benar-benar sangat rendah dan sempit. Pengunjung benar-benar harus bergantian antre satu persatu dan merunduk untuk melewati pintu itu. Bahkan di sana ada petugas khusus yang memberikan tanda-tanda ataupun aba-aba peringatan agar pengunjung tidak ada yang terantuk pintu. Pemirsa semua, kini kami sampailah pada tujuan perjalanan kami. Kami sudah berada di sisi makam Sunan Bayat yang ingin kami ziarahi. Terharu rasa hati kami bisa berada di dekat makam salah satu tokoh ulama penyebar agama Islam. Teristimewa dengan tokoh yang kami yakini masih ada hubungannya dengan silsilah keluarga kami. Kami semua duduk khidmat dan sepenuhnya kami hayati ziarah ini sebagai ziarah kepada ulama penyebar agama Islam, juga ziarah anak cucu kepada leluhurnya sendiri. Kami bermunajat memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Sunan Bayat yang telah berjasa besar bagi pengajaran dan penyebaran agama Islam akan selalu mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan kedamaian dalam barzahnya, dan semoga kita semua sebagai generasi penerusnya akan selalu diberi hidayah, kekuatan, dan kemudahan dalam meneruskan langkah-langkah perjuangannya.
Selesai berdoa, kami langkahkan kaki menuruni tangga demi tangga, meninggalkan makam Sunan Bayat. Ada perasaan lega di hati, seperti kerinduan yang telah terobati. Barangkali keinginan kami sekeluarga untuk berziarah ke makam Sunan Bayat hari ini sudah terlaksana. Kami yakini menjadi bagian asal-usul keluarga kami. Kami percaya itu berdasarkan silsilah yang telah disusun oleh para tetua. Walau silsilah itu barangkali masih perlu dicarikan bukti-bukti kevalidannya, tapi membuktikan kevalidan hubungan silsilah keluarga kami dengan Sunan Bayat barangkali bukanlah suatu yang mendesak. Cukuplah saat ini barangkali dengan keyakinan, sampai barangkali ke depan Allah akan membuka petunjuk pembuktian. Toh dengan keyakinan itu sudah cukup memberi motivasi pada kami semua untuk meneladani langkah-langkah Sunan Bayat pada masa hidupnya, menjadi pejuang penebar nilai-nilai agama Islam, menegakkan tatanan kehidupan bermasyarakat. Semoga kita semua diberi kemampuan untuk melaksanakan. Demikian video kami kali ini tentang perjalanan ziarah keluarga besar kami, keluarga besar Bani Yakub. Kami mengucapkan terima kasih Anda semua telah sudi untuk menontonnya. Kami juga mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya bila mana dalam video ini banyak hal-hal yang dianggap tidak tepat, hal-hal yang dianggap salah, hal-hal yang membuat Anda semua tidak berkenan. Sekali lagi untuk itu semua kami mohon untuk dimaafkan. Akhirnya sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Dan sampai jumpa pada video-video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.